Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, silahkan buka tematik 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Lihat di sana ada sebuah cerita di halaman 3. Nah, ayo membaca. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan misalnya seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Di halaman rumah Deli tumbuh pohon buah jambu biji dan tanaman tomat. Ia selalu merawat tanaman-tanaman tersebut, sehingga Deli tak sabar untuk memanen pohon-pohon itu berbuah. Deli jadi teringat akan dongeng tentang persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji. Nah, pernahkah kalian membaca atau mendengarkan dongeng? Dongeng itu apa sih, Bu Guru? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Ada dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayo, bacalah cerita berikut bersama-sama. Silahkan dibuka halaman 3-nya. Di sana tertera dongeng dengan judul Persahabatan Pohon Jambu Biji dan Tanaman Tomat. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan pohon jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka selalu bermain bersama setiap hari. Suka maupun duka, mereka lalui bersama-sama. Nah, ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah. Karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri. Apalagi tanaman tomat senang sekali memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak siap untuk dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Nah, tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat pun akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi, alasan ia belum juga berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua sampai 3 dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia.
Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji pun semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini, ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, setelah kamu membaca dan mendengarkan dongeng tersebut, apa ya isi dongeng tersebut? Sekalian dapat mengetahui isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang bersahabat baik? Yang kedua, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Yang ketiga, mengapa pohon jambu biji bersedih? Yang keempat, kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Dan yang terakhir, bagaimanakah akhir dari dongeng tersebut? Selanjutnya, ayo bernyanyi. Saat memanen apel, Nina dan keluarga menyanyikan sebuah lagu tentang pemandangan. Ayo, kita menyanyikan lagu dengan pola irama yang tepat. Pola irama merupakan rangkaian bunyi dengan susunan tertentu, muncul secara berulang-ulang dan teratur. Kamu dapat membuat pola irama sederhana menggunakan senandung atau musik, anggota tubuh, atau benda-benda di sekitar. Mari kita bernyanyi. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Ayo menyimak. Sebelum tidur, ibu sering membacakan dongeng untuk Deli. Deli selalu menyimak dengan seksama saat ibu membacakan sebuah cerita. Ibu bercerita tentang kisah pohon rambutan yang kesepian. Silahkan tutuplah buku kalian, simaklah cerita yang akan dibacakan oleh ibu. Di sana ada sebuah cerita kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan sangat bersedih. Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya. Pohon rambutan kembali bersedih, tetapi ia tidak pernah putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Namun, jawaban kambing juga kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut kekurangan nantinya. Pohon rambutan bersedih hati, tetapi ia tidak ingin berlarut dalam kesedihannya. Ia selalu berdoa agar dapat tumbuh dengan baik.
Waktu pun semakin berlalu. Pohon rambutan kecil itu pun tumbuh menjadi besar. Batang dan daun pohon tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat. Daun-daunnya berjajar rapat sehingga memberi ketuduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Nah, sejak saat itulah mereka menjadi sahabat yang baik. Setelah mendengarkan dongeng tersebut, kalian akan menemukan pesan yang terdapat di dalamnya. Pesan dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, yakni kita sebagai pembacanya. Pesan dalam dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa pesan dalam dongeng yang tadi kalian simak? Tuliskan pada kotak berikut yang di bawah ini. Selanjutnya, ayo bercerita. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih seperti yang dilakukan oleh kambing dan burung nuri kepada pohon rambutan? Nah, kapan biasanya kalian mengucapkan terima kasih? Apa saja manfaat yang kalian rasakan setelah mengucapkan terima kasih? Setiap hari, kalian pasti melakukan banyak sekali kegiatan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kadang kalian memerlukan bantuan orang lain. Misalnya, saat kalian ingin makan, kalian tentu memerlukan bantuan ibu kalian. Misalkan, ibu kalian menyiapkan makanan untuk kalian. Begitu juga saat membersihkan kamar kalian. Tentunya kalian tidak dapat membersihkan langit-langit kamar kalian sendiri. Kalian memerlukan bantuan orang dewasa. Saat orang lain membantu kalian, ia telah meluangkan waktunya untuk kalian. Oleh karena itu, sebaiknya kalian mengucapkan terima kasih kepadanya. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi jika ia tidak mau membantu kalian. Tentunya pekerjaan kalian akan sulit untuk dikerjakan. Setelah diberi bantuan, sebaiknya kalian mengucapkan terima kasih. Ucapkanlah dengan santun. Dengan begitu, orang lain merasa senang telah membantu kalian. Jika kalian memerlukan bantuannya di lain hari, tentunya ia akan membantu kalian dengan senang hati. Berterima kasih merupakan salah satu bentuk cara kita bersyukur. Nah, selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana ya caranya Bu Guru berterima kasihnya? Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dapat dengan dilakukan dengan cara-cara, misalnya memberi makan hewan peliharaan dengan teratur, membersihkan tubuh hewan peliharaan tersebut secara teratur. Apabila punya tanaman, menyiram tanaman secara teratur, memberi pupuk secara teratur dan tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Nah, apakah kalian pernah mengucapkan terima kasih? Bila pernah, ayo tuliskan pengalaman kalian pada kotak di bawah ini. Pengalaman saat mengucapkan terima kasih dan sertakan manfaat setelah mengucapkan terima kasih. Nah, Ibu akhiri sampai pembelajaran 2 pada tematika kali ini. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.